Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarah, Kok kok gitu? gitu? Sejarah tuh gini. Putus. Mungkin beberapa dari kalian pernah mengalaminya. Nah, putus itu adalah contoh kecil dari yang namanya perpecahan atau bahasa kerennya disintegrasi. Nah, itu contoh kecil. Kalau contoh besar itu biasanya menyangkut sebuah negara. Nah, salah satunya mungkin Indonesia. Di masa lalu, Indonesia pernah mengalami banyak gangguan disintegrasi atau ancaman disintegrasi. Nah, ini disebabkan oleh adanya beberapa pemberontakan. Nah, pemberontakan itu dilakukan oleh pihak yang tidak suka dengan situasi yang ada dan ingin merubah situasi tersebut sesuai dengan keinginannya. Contoh kecil dari pemberontakan adalah ketika kalian misalkan di rumah. Nah, kalian di rumah itu terkekang. Nah, kalian tidak suka kan terkekang, kalian ingin hidup bebas, maka dari itu untuk mewujudkan keinginan kalian akhirnya memberontak. Kalian pergi dari rumah dan main. Nah, itu contoh kecil dari pemberontakan. Pemberontakan itu dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Nah, atau dalam beberapa bentuk. Nah, yang pertama ada disebabkan oleh ideologi. Nah, yang kedua itu disebabkan oleh yang namanya kepentingan. Yang ketiga adalah disebabkan oleh sistem pemerintahan. Yang pertama, kita akan bahas pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Tapi sebelum itu, mari kita kupas kembali apa itu sih ideologi. Jadi, ideologi secara sederhananya adalah gagasan atau ide tentang aturan kehidupan yang tujuannya membawa masyarakat kepada hidup yang ideal atau sempurna. Nah, bagaimana sih? Yaitu hidup yang adil, damai, dan juga sejahtera. Berbagai negara itu menerapkan ideologi yang berbeda-beda. Contoh, ada yang menerapkan liberalisme, di mana masyarakatnya menghendaki adanya kebebasan. Ada sosialisme, di mana beberapa hal dan beberapa alat produksi itu dimiliki secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat. Dan versi ekstrim sosialisme yaitu ada komunisme. Di situ menghendaki hidup yang setara, manusia harus mencukupi kebutuhan satu sama lain dan harta benda itu dimiliki secara bersama-sama. Dan juga ada pan-islamisme di mana negara itu menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, Indonesia sendiri itu menerapkan ideologi Pancasila. Nah, bagaimana ideologi Pancasila itu bisa mewujudkan masyarakat yang ideal? Nah, itu sudah tertuang dalam sila-silanya. Yang pertama, kalau negara ini mau ideal, harus berketuhanan, harus beradab, harus selalu bersatu, harus selalu bermusyawarah, dan juga harus adil. Pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi yang pertama itu adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, pemberontakan ini dimotori oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Nah, ini berawal ketika Amir Syarifuddin lengser menjadi Perdana Menteri dan berkeinginan untuk menjatuhkan Perdana Menteri selanjutnya yaitu Muhammad Hatta. Nah, dalam usahanya dia membentuk yang namanya FDR, yaitu Front Demokrasi Rakyat, yang terdiri dari beberapa partai-partai berhaluan sosialis dan komunis. Nah, tujuan dari FDR ini adalah melunturkan wibawa pemerintah atau melakukan propaganda-propaganda untuk mempengaruhi masyarakat supaya pemerintah itu terlihat jelek. Nah, Amir ini dibantu oleh Musso, yaitu tokoh komunis Indonesia yang baru pulang dari Uni Soviet. Nah, Musso mengusulkan agar partai-partai yang tergabung dalam FDR itu melebur menjadi satu, menjadi PKI. Dan akhirnya dia membentuk yang namanya Politbiro untuk melancarkan aksi-aksinya untuk mewujudkan negara komunis. Nah, pusatnya itu ada di Madiun. Nah, salah satu usahanya juga yang paling
ngeri adalah mempengaruhi militer atau TNI. Nah, akhirnya di tubuh TNI itu terpecah, yaitu antara yang pro pemerintah dan pro PKI. Nah, hal ini memunculkan persaingan dan akhirnya meletuslah bentrokan, yaitu antara divisi Siliwangi dan divisi 4 yang pro PKI. Nah, divisi 4 ini bisa ditekan oleh divisi Siliwangi hingga ke Surakarta. Namun sebenarnya itu pengalihan saja, karena waktu itu di Madiun sedang mempersiapkan kekuatan yang lebih besar. Dengan kondisi yang seperti itu, maka pemerintah akhirnya turun tangan. Nah, Presiden Soekarno itu menginstruksikan beberapa tentara, yaitu divisi Siliwangi, untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun. Akhir dari pemberontakan ini, yaitu ketika Musso berhasil ditembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin bisa ditangkap di Purwodadi. Nah, pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi yang kedua adalah pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Nah, hal ini berawal ketika setelah perjanjian Renville yang menyebabkan Jawa Barat itu harus diserahkan kepada Belanda. Nah, kebetulan Kartosuwiryo itu tidak suka kalau Jawa Barat itu diserahkan kepada Belanda. Dia kecewa. Dan akhirnya kekecewaan ke pemerintah tersebut, dia tidak mengakui adanya NKRI dan dia berkeinginan untuk membentuk negara baru bernama NII, yaitu Negara Islam Indonesia, dan TII, yaitu Tentara Islam Indonesia, yang terdiri dari tentara bekas Hizbullah dan Sabilillah. Nah, pemberontakan ini cukup lama, gitu kan. Nah, pemberontakan ini baru ditumpas ketika pasukan Siliwangi itu kembali ke Jawa Barat, dipimpin oleh Ibrahim Aji dengan operasi yang namanya Pagar Betis. Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Gede, Majalengka, Jawa Barat. Nah, dan dia dieksekusi pada tahun 1962. Pemberontakan DITII ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi juga di wilayah lain seperti Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Di Kalimantan Selatan itu ada Ibnu Hajar, dan di Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakar, dan di Aceh ada Daud Bereh. Nah, pemberontakan yang ketiga adalah G30S PKI, Gerakan 30 September PKI. Nah, pemberontakan ini sebenarnya tidak lepas dari peristiwa Perang Dingin yang pada saat itu terjadi, yaitu antara Amerika dan juga Uni Soviet. Nah, kedua blok ini berlomba-lomba menanamkan pemikirannya atau ideologinya ke berbagai negara yang ada di dunia. Nah, salah satunya itu Indonesia. Amerika ingin menerapkan liberal, sementara Uni Soviet mungkin dibantu Cina itu ingin menerapkan komunisme. Terus sebenarnya peristiwa ini juga dilatar belakangi ketidakharmonisan politik, yaitu antara Soekarno, Angkatan Darat, dan juga PKI. Selain itu, di Indonesia sendiri itu juga terjadi politik yang sedang panas-panasnya, yaitu antara PKI dan juga Angkatan Darat yang kebetulan itu di pemerintahan dan juga di parlemen. Mereka saling merebutkan kekuasaan. Terus kondisi semakin memanas ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Nah, jadi Indonesia itu menolak adanya negara federasi Malaysia yang dibentuk oleh Inggris. Nah, Soekarno mengatakan bahwa itu bentuk neokolonialisme dan imperialisme, dan dia menyerukan yang namanya Ganyang Malaysia. Dan hal ini didukung oleh PKI. Nah, kenapa PKI itu mendukung? Karena PKI sendiri itu juga didukung oleh pihak lain, yaitu Cina. Karena Cina itu punya kepentingan di Singapura yang pada saat itu juga menjadi negara federasi dari Malaysia. Nah, ketika meletus perang kecil antara Indonesia dan Malaysia, nah, Angkatan Darat ini berperang dengan setengah hati. Nah, hal ini akhirnya memunculkan ide PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Nah, angkatan itu kan ada 4. Nah, Angkatan Kelima ini adalah petani dan buruh yang dipersenjatai.
otomatis usul tersebut ditolak mentah-mentah oleh Angkatan Darat. Nah, hal tersebut akhirnya membuat kondisi atau hubungan mereka itu semakin memanas. Nah, suatu hari itu ada isu Dewan Jenderal. Nah, di mana di sini tersiar kabar bahwa para jenderal Angkatan Darat itu akan melakukan kudeta, yaitu menggulingkan kekuasaan Soekarno. Nah, dan juga tersebar hoaks bahwa Soekarno itu sedang sakit keras. Nah, hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat dan juga persaingan yang ketat karena mereka berpikir siapa yang pantas untuk menggantikan Soekarno, seperti itu. Nah, puncak dari peristiwa tersebut, ya, salah satu tentara bernama Kolonel Untung akhirnya melakukan gerakan pada tanggal 1 Oktober atau 30 September pada malam hari, yaitu dengan menculik para perwira-perwira dan jenderal-jenderal. Nah, mereka diculik dan juga dibunuh karena sebagai penghalang PKI dalam mencapai tujuannya, seperti itu. Nah, para jenderal itu dibunuh dan dibawa ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga di Lubang Buaya. Nah, selanjutnya, karena peristiwa tersebut, maka beberapa orang dari Angkatan Darat akhirnya turun tangan, salah satunya Kostrad, yaitu Soeharto. Yang di situ akhirnya dia memulai gerakan merebut RRI dan menyebarkan berita bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap jenderal-jenderal yang dilakukan oleh PKI. Nah, dan juga membantah isu adanya Dewan Jenderal. Nah, terus dia bergerak ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk memberantas PKI di sana, gitu. Dan juga bergerak ke Lubang Buaya untuk melihat mayat-mayat dari jenderal. Nah, akhirnya setelah Soeharto itu memegang kendali atau diberi mandat untuk memegang kendali keamanan, beberapa simpatisan PKI akhirnya ditangkap dan juga ada beberapa yang dieksekusi mati. Nah, dan juga ada yang dibuang ke Pulau Buru dan pada saat itu juga PKI dilarang. Nah, sekian dulu untuk video kali ini dan juga materi pada hari ini. Nah, sebelum itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab yang nanti kalian isi di presensi. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya pemberontakan G30 SPK. Nah, tetap semangat dalam belajar dan ciao!